Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Endah Ratnani Wismaningsih, SKM MKes, dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan Tridharma ini ditunjukkan melalui bobot pengajaran sebesar 60%, penelitian 20%, pengabdian kepada masyarakat 20%. Adapun bidang keilmuan saya adalah promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Saya akan memaparkan tugas saya di bidang pengajaran, yakni sebagai pengampu mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan yang memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS teori dan dilaksanakan dalam tim sebanyak 2 dosen pengampu. Pada awal semester, saya dan tim dosen pengampu menyusun rencana pembelajaran dalam bentuk RPS yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan selama 1 semester. Mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan ini merupakan mata kuliah inti dalam kurikulum nasional pendidikan sarjana kesehatan masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan, yakni mahasiswa mampu menganalisis masalah kesehatan masyarakat, menganalisis kasus kesehatan dengan teori perilaku, serta dapat mengimplementasikan teori perilaku dalam upaya promotif preventif kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mampu menjelaskan visi, misi, dan ruang lingkup masyarakat, menjabarkan teori perilaku dalam mengidentifikasi suatu masalah agar dapat dilakukan upaya promotif preventif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Deskripsi mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan, teori perubahan perilaku. Sumber belajar yang digunakan terdiri dari pustaka utama, yakni buku teks yang relevan dengan konsep promosi kesehatan, teori perilaku, salah satunya adalah buku ajar yang saya tulis, yakni promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan, artikel jurnal, serta sumber lain yang relevan. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah blended learning, secara luring maupun daring. Untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara daring, dilakukan melalui media, yakni Zoom Meeting. Perkuliahan luring dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi, dan penugasan berbasis kasus, masalah, atau isu kesehatan. Sehari sebelum jadwal pengajaran, selalu dilakukan koordinasi dengan mahasiswa penanggung jawab mata kuliah pada mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan mengenai teknis perkuliahan akan dilaksanakan. Materi perkuliahan yang saya sampaikan sesuai dengan capaian pembelajaran, mencakup pengembangan pendekatan promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan, teori perubahan perilaku, promosi kesehatan di berbagai tatanan, konsep determinan sosial kesehatan. Materi tersebut selalu saya unggah melalui Moodle yang terintegrasi dalam Oasis yang dapat diakses oleh mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengunduh materi tersebut. Dalam proses pengajaran yang saya lakukan, saya menggunakan patokan DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada awal perkuliahan dilakukan asesmen diagnostik mengenai topik yang akan dibahas pada perkuliahan tersebut untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa dan memberikan gambaran bagi mahasiswa mengenai topik yang akan dibahas. Delivery diwujudkan dalam bentuk penyampaian materi yang saya lakukan melalui PowerPoint yang menarik yang saya susun menggunakan aplikasi Canva dan Gamma, sehingga mahasiswa akan memiliki ketertarikan selama proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selama proses pembelajaran, tentunya proses interaction menjadi hal yang utama sebagai inti pelaksanaan Student Centered Learning atau SCL, di mana sewaktu-waktu saya meminta mahasiswa menyampaikan pertanyaan maupun pendapatnya mengenai topik yang dibahas untuk menggali pemahaman mahasiswa mengenai isu maupun kasus yang didiskusikan. Pada akhir perkuliahan dilakukan asesmen sebagai evaluasi terhadap capaian pembelajaran yang telah berlangsung pada perkuliahan yang dilakukan dengan memberikan tugas mengenai apa yang telah dibahas ataupun dengan menanyakan kembali mengenai apa yang telah dipahami mahasiswa mengenai topik yang telah dijelaskan dan didiskusikan.
Evaluasi mata kuliah dilakukan sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan dengan bobot komponen penilaian sebagai berikut: UTS 30%, UAS 30%, tugas 1 20%, tugas 2 20%. Integrasi penelitian yang ada dalam mata kuliah ini adalah penelitian yang saya lakukan mengenai promosi kesehatan di tatanan sekolah pada pertemuan 11, yakni artikel Supporting Factors on a Healthy Lifestyle at Elementary School. Sedangkan integrasi pengabdian kepada masyarakat, yakni mengenai promosi kesehatan di tatanan rumah tangga pada pertemuan 10, yakni artikel Essensori, Edukasi Pencegahan Hipertensi dan Senam Sehat Sore Hari. Untuk gambaran yang lebih jelas, berikut cuplikan proses pengajaran dalam mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai promosi kesehatan dalam tatanan atau setting sekolah. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah bahas tentang tatanan di rumah sakit dan di rumah tangga ya. Jadi sekarang pertemuan 11 kita bahas tentang ini. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai berbagai tatanan. Nah, di pertemuan ini adalah tentang sekolah, tatanan promosi kesehatan di sekolah yang nantinya kalian harus bisa menjelaskan tujuannya apa, fokusnya apa, kriterianya apa saja, dan elemen apa saja untuk sekolah berwawasan kesehatan. Nah, kemudian ini referensi yang bisa kalian gunakan, bisa di-download sendiri ya. Sudah saya sertakan linknya, referensinya dari WHO, kemudian dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari penelitian dari Sulistyowati dan Wismaningsih. Nanti kalian bisa akses sendiri, gitu. Kemudian, kenapa sih perlu promosi kesehatan di tatanan sekolah secara khusus? Ada yang bisa jawab? Silakan, Nurul. Baik Ibu, mohon izin menjawab. Karena sekolah adalah tempat untuk membentuk perilaku sehat sejak dini, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ada lagi? Siapa tadi? Oh, Kavita? Menurut saya untuk meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan sekolahku. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Nah, kita bahas di sini nanti akan ketahuan kenapa sih perlu promosi kesehatan di sekolah. Yang jelas kemarin sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwa kenapa sih ada setting tatanan tersendiri, karena kesehatan itu diciptakan dan juga dijalani oleh manusia itu di tempat di mana kita belajar, kemudian bekerja, kemudian bermain. Kalian kan main-main tuh, suka main-main kan? Kemudian juga di mana kita saling berbagi kasih seperti itu. Nah, kita langsung ke definisi dari sekolah berwawasan kesehatan. Nah, definisi dari sekolah berwawasan kesehatan adalah tempat di mana semua warga sekolah, kalau di kampus Civitas Academy ya, bekerja bersama untuk memberikan siswa pengalaman dan struktur yang terintegrasi dan positif, meningkatkan dan melindungi kesehatan mereka. Jadi apa yang dialami siswa itu dibuat menjadi pengalaman yang positif, yang menyenangkan, seperti itu. Nah, kenapa pentingnya? Nah, tadi siswa itu bisa belajar dengan sangat baik, yang terbaik ya, best kan. Student learn best when mereka sehat. Kemudian mereka merasa aman. Lalu juga merasa feel connected to school. Jadi ada sense of belonging ke sekolahnya. Jadi ada rasa cinta, seperti kalian mencintai Ika Bakta gitu kan. Kemudian kenapa penting juga? Karena ternyata investment ataupun investasi di Healthy School Community ini menjadi satu investasi untuk keberhasilan siswa. Jadi supaya siswanya prestasinya bagus gitu. Nah, kemudian ini tujuannya sekolah berwawasan kesehatan, yakni meningkatkan hasil pendidikan, karena tadi dengan mereka merasa aman, mereka sehat, itu bisa belajar dengan baik, akhirnya bisa maksimal nih hasil belajarnya. Kemudian juga memfasilitasi aksi kesehatan untuk apa? Membangun pengetahuan yang bagus untuk siswa. Sikapnya juga bisa positif, kemudian perilakunya juga nanti positif, seperti itu. Lalu kalau menurut Dapkes secara spesifik ini untuk mengembangkan kader kesehatan. Jadi tadi kan semua warga bekerja sama, artinya ada kader kesehatan dari bisa siswa, bisa staf.
Nah, kemudian yang dari Depkes juga adalah mewujudkan tatanan yang sehat menuju terwujudnya kawasan yang sehat. Ini kata Depkes. Itu tadi dalam sekolah yang berwawasan kesehatan tentunya ada terlaksana promosi kesehatan. Nah, tujuannya promosi kesehatan di sekolah apa? Menciptakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk menerapkan PHBS. Oke. Yang pertama untuk menciptakan itu supaya semua bisa menerapkan PHBS dengan baik, karena PHBS juga jadi satu program pemerintah seperti itu kan, untuk Germas. Kalian ingat kan Germas? Nah, dasarnya Germas adalah PHBS ini. Nah, yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman. Kemudian mampu meningkatkan pendidikan juga di sekolah hasil pendidikannya tadi. Terus apa lagi? Menciptakan layanan kesehatan di sekolah yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Contohnya UKS, jadi UKS harus sedia nih, baik itu tenaga kesehatannya ataupun obat-obatannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menciptakan penerapan kebijakan kesehatan. Jadi sekolah harus didasari oleh kebijakan. Kenapa kebijakan itu penting? Karena kan kalau ada kebijakan nanti akan bisa diterapkan, dipaksakan dalam tanda kutip gitu kan. Kita lanjut ke kriteria sekolah berwawasan kesehatan. Oke, untuk sekolah yang berwawasan kesehatan itu nanti kita bisa lihat nih, sebenarnya sekolah ini sudah menerapkan atau belum? Ada kriterianya. Yang pertama, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan siswa. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang tiga, memegang teguh konsep keadilan sosial dan kesetaraan. Yang keempat adalah menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung. Nah, contohnya dari salah satu penelitian Wismaningsih tahun 2023, kebetulan penelitian saya ya. Nah, ini di satu SD ini sudah menyediakan, ada promosi kesehatannya nih, ada tempelkan poster seperti ini, kemudian juga ini cara untuk cuci tangan pakai sabun, dan juga menyediakan fasilitasnya untuk cuci tangan pakai sabun seperti itu. Nah, kemudian masih ada lanjutannya, kriterianya ada 11 nanti. Nah, yang kelima adalah melibatkan partisipasi dan pemberdayaan siswa. Kemudian yang keenam, menghubungkan isu dan sistem kesehatan dengan pendidikan. Jadi jangan sampai lupa seperti itu. Kemudian yang ketujuh, membahas isu kesehatan dan kesejahteraan staf sekolah. Jadi nggak hanya siswanya yang harus dipedulikan, tetapi stafnya juga. Jadi semua warga sekolah. Kemudian yang kedelapan adalah bekerja sama dengan orang tua dan komunitas lokal. Nah, ini pasti ya. Misalkan untuk program pencegahan merokok, kalau di sekolah udah dilarang, orang tuanya juga nggak mendukung untuk tidak merokok maksud saya. Kayak gitu kan di rumah akhirnya pengawasannya lost. Nah, itu perlu komitmen dari orang tua. Dan lingkungan sekitarnya juga, di sekitar sekolah kan ada warung tuh, ada penitipan sepeda motor. Nah, kalau tahu ada siswa yang merokok dari sekolah itu, harus menginfokan ke sekolah. Itu seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang silakan Shirley. Bu, izin bertanya, dalam keefektifan melibatkan partisipasi siswa dalam promosi kesehatan itu bagaimana gitu? Oke, terima kasih Mbak Shirley. Jadi untuk melibatkan partisipasi dan pemberdayaan ini contohnya adalah pendidik sebaya, pengawas sebaya. Kenapa? Karena karakteristik remaja ya, mungkin kalian pernah remaja kan? Kalian lebih mendengarkan teman kalian kan daripada orang tua kalian. Nah, itu salah satunya. Jadi harus melibatkan, kenapa perlu pelibatan dari pemberdayaan dari siswa, karena ya memang sudah jadi karakteristiknya, kekhasan remaja itu lebih mendengarkan temannya daripada orang tuanya, seperti itu. Jadi dengan ada siswa yang menjadi pendidik atau pengawas, nanti dia akan mengeducate atau mengedukasi dari temannya yang lain supaya nanti dia bisa berperilaku positif, seperti itu. Sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih. Yeah. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah mengintegrasikan kesehatan dalam kegiatan sekolah yang sedang berlangsung, baik itu kurikulum ataupun standar penilaian, termasuk kegiatan tengah semester. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya menetapkan tujuan yang realistis berdasarkan data yang akurat dan bukti yang ilmiah. Jadi harus ada tujuan nih. Kalau bikin tujuan, sekolah juga harus bisa nih, kalau saya bikin tujuan ini bisa tercapai nggak dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh sekolah, misalkan dalam 1 semester atau 1 tahun, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah berupaya melakukan perbaikan, improvement melalui monitoring dan evaluasi. Ini adalah kriteria sekolah berwawasan kesehatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, silakan Krisnata.
Saya mau bertanya Bu terkait dengan bagaimana sih kita bisa mengevaluasi dari keberhasilan promosi kesehatan ini diimplementasikan di sekolah seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi untuk mengevaluasinya adalah di yang kriteria 10 kan sudah menetapkan tujuan nih. Saat menetapkan tujuan, kita juga harus menetapkan indikatornya. Misalkan meningkatkan pengetahuan seperti itu. Indikatornya apa? Oh, saya mau siswa saya meningkat pengetahuannya sebesar 80%. Tapi tentunya harus ada pretest kan, supaya tahu nih gambaran pengetahuan awal. Nah, setelah ada programnya, setelah ada penyuluhan misalkan, nanti ada post test supaya bisa nanti akan ketahuan berapa peningkatannya. Jadi seperti itu. Jadi melalui tujuan yang ditetapkan, nanti kita bisa menetapkan indikatornya dan melakukan evaluasi yang sesuai. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Tadi sudah bahas tentang tujuan, kemudian kriteria. Kita ke fokusnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi fokus dalam sekolah berwawasan kesehatan? Yakni yang pertama, peduli dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi siswa, staf itu nggak hanya peduli terhadap kesehatannya sendiri, tapi juga harus aware ke orang lain. Makanya itu salah satunya kenapa harus ada pendidik sebaya, pengawas sebaya. Misalkan dalam perilaku merokok, kadar UKS ditetapkan sebagai pengawas sebaya karena dia peduli nih, kamu jangan merokok, nanti kamu bisa sakit, seperti itu kan salah satu bentuk kepedulian kan ke temannya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Mengambil keputusan dan kendali atas kesehatan. Nah, di sini contohnya adalah nanti kalau siswa itu misalkan merasa dia pusing, dia harus tahu mesti ngapain. Misalkan, oh saya pusing nih harus ke UKS atau saya harus lapor guru. Nah, itu adalah contoh mengambil keputusan dan kendali atas kesehatan. Kemudian selanjutnya menciptakan kondisi yang kondusif nih bagi kesehatan, baik itu fisik maupun sosialnya. Kalau fisik tadi yang contoh yang sudah saya berikan di kriteria tuh, yang ada fasilitas untuk cuci tangannya, itu kan fisik. Kemudian kalau sosial ada kebijakannya. Misalkan untuk yang untuk perilaku merokok, ada kebijakan sekolah nih, larangan merokok, nanti akan ada sanksi juga, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah membangun kapasitas untuk persyaratan sehat, ini berdasarkan Ottawa Charter, ada tentang perdamaian, kemudian tentang makanan, pendidikan, yang kemarin Ottawa Charter kita sudah bahas nih di awal-awal semester kan. Kemudian selanjutnya apa? Mencegah penyebab utama kematian, penyakit, dan kecacatan. Nah, ini contohnya adalah misalkan HIV/AIDS, kemudian kecelakaan, kecacingan. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir adalah mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Baik itu yang diubah adalah pengetahuannya, kemudian sikapnya, atau value, kepercayaan yang dia yakini, kemudian juga nilai ataupun dukungan. Kita lanjut ya ke elemen sekolah berwawasan kesehatan. Ini kata WHO loh, tapi bukan kata saya ya. Ini yang pertama adalah pelibatan staf dan pendidikan, baik itu guru, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan di sekolah. Ya, tadi salah satu bentuknya adalah sudah saya jelaskan ya, tentang pelibatan dari siswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjaminan lingkungan yang sehat dan aman, baik fisik ataupun psikososialnya. Tadi juga sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya apa? Penyelenggaraan pendidikan kesehatan berbasis keterampilan yang efektif dan life skill. Nah, jadi di sini harus ada nih peningkatan kapasitas supaya bisa mampu. Contohnya pendidik sebaya, sebelum jadi pendidik sebaya kan dia harus punya kapasitasnya dulu, harus punya pengetahuannya dulu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya penyediaan akses layanan kesehatan ya UKS-nya tadi contohnya. Kemudian selanjutnya penerapan kebijakan sekolah dan aktivitas yang menunjang kesehatan. Tadi juga sudah ada di kriteria, sudah saya jelaskan juga. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh tadi. Ya, nggak hanya menyangkut siswanya supaya belajarnya bisa bagus, tapi juga stafnya juga harus sehat, gurunya harus sehat. Dan mungkin penjaga kantinnya juga harus sehat gitu. Nah, kemudian tadi 6 elemen tadi gimana sih menerapkannya? Ini caranya nanti ada 9. Yang pertama adalah mengembangkan dukungan, baik itu dari pemerintah atau otoritas lokal. Jadi kalau sekolah ya paling enggak kepala sekolahnya nih harus memberi dukungan. Kemudian meraih dukungan administratif dan juga manajemen senior. Nah, biasanya kalau di sekolah itu kan guru-guru yang senior pasti punya seperti lebih didengarkan seperti itu. Jadi itu harus kita dapatkan dulu nih.
dukungannya. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan kelompok kecil yang terlibat secara aktif. Jadi kader-kader tadi pendidik sebaya itu kan kelompok-kelompok kecil nih yang nanti dia punya tanggung jawab kan. Kemudian selanjutnya adalah mengadakan audit aksi promosi kesehatan. Jadi ada monefnya nih, monitoring evaluasinya, jangan sampai lupa. Kemudian menetapkan tujuan yang disepakati dan strategi untuk mencapai. Ya, kalau nggak ada tujuannya kemana-mana dong nanti kegiatan kita. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan piagam dari Health Promoting School atau sekolah berwawasan kesehatan tadi. Supaya nanti ada reward atau award lah ya, merasa adanya suatu reward untuk yang sudah melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya memastikan nih, tadi yang harus punya pengetahuan keterampilan itu bisa melaksanakan peningkatan kapasitasnya dan juga bisa mempraktikkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya perayaan pencapaian atau keberhasilan, misalkan waktu KTS seperti itu. Dan selanjutnya menyediakan waktu untuk menyelesaikan tujuan khusus. Oke, nah ini bagaimana dengan IKA Bakta? Ini akan menjadi tugas kalian yang harus dikumpulkan minggu depan. Jadi nanti kalian harus menjelaskan nih, menceritakan kira-kira kriteria apa yang sudah ada di IKA Bakta. Kemudian juga elemen apa yang sudah ada di IKA Bakta. Dikumpulkan minggu depan di-upload di Moodle ya nanti tugasnya, individu seperti itu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ada sudah cukup jelas? Sudah ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya Mbak dan Mas semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal untuk semuanya dan bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.